Motivasi SMA Karangturi menyapa hangat kalian semua di tahun ajaran baru. Semoga semua bahagia, sehat, dan semangat dalam belajar. Tema kita kali ini adalah mengenai kemandirian belajar. Apakah kemandirian belajar itu kemampuan dalam belajar yang didasarkan pada rasa percaya diri, tanggung jawab, inisiatif, motivasi sendiri, ada dan atau tidak ada orang lain, kita tetap termotivasi untuk mandiri dalam belajar. Belajar, bosan, belajar itu apa sih? Kemandirian itu apa sih? Teman-teman, dalam hidup kita, sepanjang kita dari kecil bayi hingga kita berusia 17 tahun, kita akan selalu belajar. Bahkan sampai usia 60 tahun, kita akan selalu belajar dan belajar. Sebenarnya apa itu belajar? Belajar adalah perubahan perilaku dari tahu menjadi lebih tahu lagi. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak terampil menjadi terampil. Itulah belajar. Ingat, ketika kita masih dalam bayi, kita belajar untuk bisa berjalan. Ketika kita sudah masuk proses berjalan, kita belajar lagi menulis dan membaca. Ketika kita sudah belajar menulis dan membaca, kita belajar lagi menganalisa keadaan. Dan belajar itu selalu menimbulkan sebuah perubahan perilaku. Apa sih yang disebut karakteristik individu yang siap belajar mandiri? Saya membaca sebuah artikel dari Sugilar tahun 2000 yang merangkum pendapat dari beberapa ahli dan menemukan ada 6 karakteristik siswa atau individu yang siap belajar mandiri. Yang pertama, kecintaan dalam belajar. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, rasa ingin tahu. Yang kelima, pemahaman diri. Yang keenam, tanggung jawab. Yuk kita bahas satu persatu. Kecintaan dalam belajar diibaratkan seperti ketika kita sedang jatuh cinta. Apa sih yang kita lakukan ketika kita sedang jatuh cinta? Pastinya satu, ingin ketemu. Yang kedua, ingin membuka chatting atau pembicaraan. Yang ketiga, sedang ngapain ya? Isinya apa ya hatinya? Pastinya seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita cinta belajar, pastinya kita ingin melihat referensi apa, buku-buku apa yang menarik di hatiku. Kalau aku sudah tertarik dengan buku itu, apa yang aku lakukan? Maka aku akan membukanya, melihat tulisan-tulisannya seperti kita kalau mau lihat tulisan atau chattingan pacar kita. Benar nggak sih? Gitu. Nah, ketika kita mulai jatuh cinta, kita tanpa sengaja membacanya dengan asik sekali, sehingga waktu-waktu yang kita habiskan kita bisa selalu lakukan dengan membaca. Membaca menjadi kunci kecintaan kita terhadap belajar. Berikutnya adalah pemahaman diri. Kalau kita paham bagaimana cara kita belajar, maka kita sangat mengenal tentang diri kita sendiri. Ada 3 hal di mana kita harus menggunakan seluruh panca indera kita untuk belajar. Yang pertama, visual. Ketika kita membaca, melihat tampilan visual, kita menjadi mudah memahami bagaimana bacaan itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengarkan, sehingga kita harus mendengarkan suara guru, suara musik, suara-suara yang membangkitkan kita untuk ingin selalu belajar, dan itu membuat kita asik sekali mempelajari segala sesuatunya. Ya, ada visual, auditory, ada kinestetik. Kita harus catat-catat, kita harus sambil mengetuk-ngetuk, atau kita sambil bikin puisi-puisi, atau kita sambil bikin catatan kecil. Yang jelas ketika kita memahami bagaimana cara kita belajar, maka itulah bagaimana kita belajar. Berikutnya adalah percaya diri. Percaya diri itu merupakan konsep dasar dari hidup kita. Ketika kita percaya diri, maka konsep hidup kita selalu positif. Kita akan menjadi orang yang gembira, kita akan menjadi orang yang optimis, dan kita menunjukkan tanggung jawab kita. Beranggapan positif dan percaya pada kemampuan diri sendiri dengan keyakinan bahwa kita berbeda dari orang lain dan menerima, kita menjadi tidak terpengaruh atau mudah terpengaruh dengan hal-hal yang lain yang membuat kita menjadi pesimis.
Jadi percaya diri kunci kita untuk berhasil dalam komunikasi, berhasil mengutarakan pendapat atau ide-ide. Jadi ketika kita belajar sesuatu, kita berani mengomunikasikan, maka kita akan mengingat selalu apa yang sedang kita pelajari. Tentunya kalau kita mau belajar optimal, maka kita perlu membuka diri, keterbukaan. Sama seperti ketika kita mengetahui topik tertentu, bisa ada 3 hal yang kita ketahui. Yang pertama, kita ketahui banget topik itu. Yang kedua, kita masih setengah-setengah mengetahui. Yang ketiga, kita sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, bagaimana keterbukaan itu? Ketika gelas kita sudah penuh, mungkin ada detail-detail yang kita tidak kuasai. Maka kita tetap harus menyediakan hati seperti spons yang kita terus menyerap sesuatu sehingga detail itu kita dapatkan. Dari detail itu kita mengisi kekosongan dan gelas kita selalu penuh, atau kita akan meluber-luber sehingga kita bisa mengomunikasikan pada orang lain, sehingga kita mendapatkan materi atau bahan yang kita pelajari betul-betul kita kuasai. Selanjutnya adalah sifat ingin tahu, kepo gitu ya. Tapi kalau kepo mungkin bahasanya lebih ingin cari tahu untuk bahan gosip. Tetapi kalau ingin belajar, kita mandiri dalam belajar, kita haus sekali rasanya, tertarik banget dengan hal-hal baru. Bahkan kita bisa menciptakan mode-mode baru untuk mengatasi tantangan kita dalam belajar. Misalnya saja dulu tidak ada aplikasi sehingga kita selalu melakukan dengan manual. Tidak ada cara pembelajaran seperti ini yang harus kita melakukannya secara digital, harus syuting-syuting, pakai skrip dan sebagainya, nggak ada. Tetapi dengan perubahan waktu, rasa ingin tahu kita, rasa kita ingin berhasil, itu menciptakan kita untuk menciptakan mode-mode baru menghadapi tantangan yang akan ada di depan kita. Yang terakhir adalah tanggung jawab, teman-teman. Bagaimana kalau kita disebut mandiri belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab? Pastinya dalam diri teman-teman ingin punya perencanaan akan keberhasilan, perencanaan kapan menyelesaikan tugas dengan baik, perencanaan kapan menyiapkan ulangan dengan baik. Nah, kalau dalam tanggung jawab kita punya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi usaha kita masing-masing. Biasanya kalau kita mengevaluasi, kita bisa lihat report atau hasil prestasi belajar kita. Nah, yang penting teman-teman dalam hal ini adalah bagaimana kita merencanakan dan melaksanakan. Untuk usaha, ketika kita betul-betul melakukan yang terbaik dari diri kita, usaha itu akan kelihatan berhasil. Nah, itu dia teman-teman tentang kemandirian dalam belajar. Maka kalau cuma hanya dikatakan saja tidak dijalankan, maka itu akan mustahil sekali kita bisa menjalankan, mengisi hidup kita dengan baik. Nah, metode-metode itu tolong dilakukan dan dicoba supaya kalian bisa berhasil. Sampai jumpa.